pulang tidak membawa daging. Sangat marah dan melampiaskan Sang Kuryang dikunjungi oleh para wisatawan. selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali dan lain-lain. Pokoknya oke. Legenda Sang Kuryang dan terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Parahyangan ada seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Pada suatu hari, benang tenunnya tiba-tiba saja hilang. Ia malas berpikir. Kemudian ia berkata, siapa atau barang siapa yang menemukan benangnya, ia sanggup menjadikan suami. Tetapi ternyata kemudian yang mendapatkan benang itu adalah seekor anjing penjaga kerajaan. Anjing itu bernama Tumang. Ia adalah bukan anjing biasa, tetapi anjing yang sangat sakti. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika ia tahu bahwa yang mendapatkan itu adalah anjing. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena sudah terlanjur mengucapkan janji. Ia pun akhirnya kawin dengan anjing itu. Jangan khawatir Dayang Sumbi, aku adalah anjing jelmaan dewa. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun memiliki seorang anak manusia biasa Yang dinamakan Sang Kuryang. Tumang pun berpesan kepada istrinya Dayang Sumbi agar tidak menceritakan bahwa ia adalah ayah dari Sang Kuryang. Waktu pun berjalan. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang baik dan lincah. Ia selalu bermain-main dengan anjingnya yang bernama Tumang. Ia tidak menyadari bahwa anjing itu adalah orang tuanya sendiri. Ia selalu mengajak kemanapun ia pergi. Karena akan ada pesta di kerajaan, maka kemudian Sang Kuryang disuruh ibunya untuk berburu ke hutan agar nanti bisa mendapatkan daging untuk pesta kerajaan. Kemudian ia pun pergi ke hutan bersama dengan Tumang. Tumang diajak berburu, melihat binatang buruan, dan ia pun segera mengejar seekor babi. Namun Tumang menyadari bahwa babi itu tiada lain juga adalah jelmaan dewa. Kemudian karena marah, karena jengkel melihat Tumang tidak berbuat apa dan pulang tidak membawa daging, maka dipanahlah Tumang sendiri yang akan dijadikan daging buruan. Ibu, inilah hasil buruanku hari ini, ibuku. Terima kasih, anakku. Dayang Sumbi pun marah setelah tahu bahwa daging yang dibawa di pesta itu adalah dagingnya Ibu. Tumang. Ia pun memukul-mukul Ibu. kepalanya Sang Kuryang Aku salah, hingga Ibu. akhirnya sangat marah dan melampiaskan kemarahan. Dayang Sumbi pun kemudian pergi ke hutan karena diusir oleh raja, karena ia berani memukul Sang Kuryang yang merupakan satu-satunya pewaris kerajaan. Kemudian dalam perjalanannya, Dayang Sumbi diceritakan mendapatkan suatu mukjizat bertapa di tengah hutan. Ia akan kelihatan selalu muda seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, maka keduanya bertemu kembali, namun mereka tidaklah saling mengenal. Ia tampaknya sekarang menjadi
wanita yang sangat cantik dan sang kuryang pun sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang tampan. Di sanalah ia berkenalan dan tidak saling mengenal bahwa siapa sesungguhnya dirinya. Ia tidak lain adalah anak dan orang tuanya. Mereka berdua menjalin kasih dan mereka saling mencintai. Dan suatu saat disepakatilah bahwa ia akan melakukan ke jenjang pernikahan. Sehari sebelum pernikahannya, sang kuryang dan Dayang Sumbi duduk mencari kutu di halaman rumah kerajaan. Ternyata Dayang Sumbi menemukan bahwa ada luka persis seperti anaknya yang pernah ia lakukan dahulu. Ia pun terkejut bahwa tidak mungkin akan kita melakukan perkawinan. Ia tahu betul bahwa itu adalah anaknya. Maka Dayang Sumbi pun memohon agar calon suaminya membuat sebuah danau besar lengkap dengan perahunya yang ada di atas bukit. Namun rupanya sang kuryang tidak keberatan. Karena kesaktian yang ia peroleh, maka semua itu akan ia wujudkan dengan bantuan para makhluk halus, jin, setan. Karena ia memang orang sakti, kemungkinan malam ini akan selesai karena permintaan Dayang Sumbi harus selesai dalam semalam. Maka berpikirlah Dayang Sumbi bahwa kemungkinan ia akan bisa menyelesaikan. Ia pun memohon kepada Tuhan supaya hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Karena ia tahu bahwa tidak mungkin kawin dengan anaknya sendiri. Maka dewa pun mengabulkan. Pagi pun datang lebih cepat dari biasanya. Maka terkejutlah hati sang kuryang. Maka ia pun marah siapa sebenarnya yang membuat ini. Hal yang ganjil dan aneh. Kemudian matahari terbit sebelum waktunya. Ia pun marah-marah padahal apa yang ia lakukan belumlah selesai. Kelihatan masih para makhluk samar, jin ikut membantu. Karena hari sudah siang, maka semuanya akan menyelesaikan. Sehingga apa yang direncanakan oleh sang kuryang tidaklah berhasil. Semua para jin itu akan kembali karena ia takut akan cahaya-cahaya yang ada seperti cahaya matahari. Maka kemarahan sang kuryang sangat memuncak ketika kemudian melihat pembantunya semua sudah pergi menjauh karena kemudian ia pun marah. Sebetulnya siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya dirimu? Kamu ini banyak akal. Ternyata kamu orang jahat. Saya marah kepada dirimu. Ayo, katakan siapa kamu. Saya tidak percaya bahwa kamu adalah ibuku. Ditenanglah kemudian perahu yang ia buat yang belum selesai karena ia sangat marah sekali. Maka terbentuklah kemudian danau dan gunung yang disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian jadilah tempat ini suatu tempat yang indah sampai saat ini, yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan.